anak cucuku, berjumpa lagi dengan Eyang ya. Kali ini yang mau polokrama adalah Sadewa, saudara terakhir dari Pandhawa, yaitu saudara yang kelimanya. Kan kembar tuh Nakula Sadewa, sekarang Sadewa. Kemarin Nakula, sekarang Sadewa. Nah, itu dimulai dari kerajaan Tirta Arum. Tirta Arum. Tirta itu air, atau kalau bahasa Jawanya itu banyu. Arum itu wangi. Makanya ada juga dalang yang mengatakan kerajaan Banyuwangi. Tirta Arum atau kerajaan Banyuwangi. Rajanya bergelar Prabu Gondowongonolo. Susah ya rajanya. Nah, pada saat itu sang raja itu sedang berbincang dengan patihnya. Patihnya namanya adalah Patih Nirbita. Berbincang. Bagaimana ini? Karena putrinya itu namanya adalah Retna Dewarini. Ada yang mengatakan Retna Dewasrini. Itu sudah beranjak dewasa dan sudah saatnya menikah. Tapi asal disuruh menikah sama bapaknya, dia selalu mengatakan hal yang tidak. Persyaratan yang sulit. Ya, persyaratan yang sulit. Karena apa? Karena ternyata itu Retna Dewasrini itu hobinya itu adalah bertapa di kamar. Nah, pada saat bertapa di kamar itu kedatangan Bathara Narada yang gendut Bathara Narada dia. Kenjang Maruta yang begitu. Titawulan nggih Dewasrini ana apa nggih? Dia mengatakan bahwa bagaimana cara saya memilih seorang suami. Wah, kasih tahu sama Bathara Narada. Seorang suami itu yang harus bisa menguraikan sejati ning lanang dan sejati ning wadon. Bagaimana lelaki sejati dan bagaimana perempuan sejati itu. Kecuali itu pada saat kamu menikah juga harus luar biasa di sana, umpamanya diiringi bidadari, terus digandeng para dewa gitu. Dan nanti taunya kalau dia bener apa enggak bagaimana, Pukulun? Oh, taunya gampang, saya nanti akan mendampingi kamu. Mendampingi kamu, dekat sama kamu di situ, ya, mendampingi. Supaya kamu nanti kalau dijawab ngerti itu bener apa enggaknya. Begitu ya. Wah, itu diperbincangkan sama rajanya. Sementara negara Tirta Arum dikat. Ganti di pertapaan, di sebuah pertapaan, yaitu Wukir Retawu. Wukir Retawu itu begawannya adalah Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa adalah bapaknya Prabu Pandhudewanata Raja Astina, yaitu kakeknya para Pandhawa. Di sana yang sedang menghadap Begawan Abiyasa adalah Sadewa. Sadewa memohon izin dan memohon restu kepada kakeknya, kepada eyangnya, kalau ia mau menikah. Tapi ternyata yaitu tadi, calon pengantin putrinya itu minta syarat seperti itu, yaitu bagaimana dia bisa menguraikan sejati ning lanang dan sejati ning wadon. Begawan Abiyasa memberikan wejangan kepada Sadewa, kalau laki-laki sejati dan perempuan sejati itu yang begini, ya. Itu semua diajarkan kepada Sadewa. Sadewa akhirnya ngerti. Oh, berarti laki-laki sejati dan perempuan sejati itu begitu. Antara laki-laki sejati itu harus hidup seperti matahari, panas tetapi menghidupi. Jangan panas doang tapi nggak menghidupi.
panas tapi menghidupi dan lain sebagainya. Perempuan juga gitu. Bagaimana dia menjadi pendamping seorang suami yang setia. Tuh. Udah, Sadewa langsung pergi ke negara Indraprastha. Di negara Indraprastha di sana Prabu Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula. Ada tamunya Prabu Sri Bathara Kresna. Dia sedang membicarakan Sadewa. Datang Sadewa. Datang bahwa dia sebenarnya sudah mengetahui apa sejati ning lanang lan apa sejati ning wadon itu tadi. Ya. Apa itu laki-laki sejati dan perempuan sejati. Tinggal sekarang bagaimana kita mencari 40 bidadari untuk pengiring dan penggandeng nganten, yaitu dewa. Maka Prabu Puntadewa memerintahkan Arjuna untuk naik ke kayangan Salendra Bawana. Arjuna yang diperintahkan untuk berangkat mencari itu, mencari dewa dan mencari bidadari. Arjuna naik ke kayangan Salendra Bawana. Dia naik ke Cokro Kembang. Cokro Kembang itu kayangannya Bathara Kamajaya. Ketemu sama Bathara Kamajaya dan Bathara Kamaratih. Saya perlu bantuan. Bantuan itu adalah seorang dewa untuk menggandeng nganten laki dan seorang batari untuk menggandeng perempuan. Kecuali itu juga 40 bidadari untuk mengiring pengantin perempuan. Bagaimana Pukulan? Wah udah, saya ke Bathara Guru dulu. Saya menghadap Bathara Guru dulu. Saya minta izin. Begitu sudah ngadep diizinkan, ya boleh. Silakan. Arjuna turun. Begitu Arjuna turun, semua bangsanya Arjuna, terus Werkudara, Puntadewa, Kresna dan Wadyabala semuanya pergi ke negara yang mengadakan sayembara itu, yaitu Tirta Arum. Tapi tidak sampai masuk ke negaranya. Dia membuat tenda di pinggir kota gitu, di perbatasan. Namanya Pakuan. Pakuan itu artinya tenda. Di situ. Nah, setelah di situ Sadewa langsung berangkat ke Tirta Arum. Banyak di sana para raja dan ksatria yang masih mengikuti lomba itu. Akhirnya dia bisa berhadapan dengan itunya, putrinya itu. Ya. Dewa Srini, Retna Dewa Srini. Dan dia menguraikan bagaimana sejatine lanang dan sejatine wadon itu. Kecuali itu juga dia sudah mengatakan saya sudah punya 2 dewa dan dewi. Kecuali itu juga sudah punya 40 bidadari. Ya udah, kalau memang begitu berarti kamu adalah jodohku. Tapi tunggu dulu ya, saya akan semedi jawabanmu itu bener apa enggak. Semedi, bisikin sama Bathara Narada. Ya bener, itu memang itu. Udah, kembali Sadewa. Sadewa kembali ke Pakuan. Turun para dewa itu. Yang turun di situ adalah Dewa Kamajaya dan Batari Kamaratih, membawa kereta 10 kereta kencana. Jadi di situ ada 12 kereta kencana. Kereta kencana dari Dwarawati, kereta kencana dari Andawa, yaitu Amarta, Indraprastha, dan 10 kereta kencana dari Kayangan. Yang 10 kereta kencana itu isinya apa? Isinya bidadari. 10. Jadi setiap kereta isinya 4. Berarti 40 bidadari. Berangkat Prabu Badawanga, Nala, dan para nayaka, putri-putri dan sebagainya seluruhnya sudah berada di
menanti di Pandopo Agung. Ya, bener duateng. Wah, luar biasa datang. Raja-raja pada minggir semua, ini kok ada kereta kencana banyak banget yang datang ternyata itu. Si Sadewa digandeng sama Bathara Kamajaya pada saat panggih itu ketemunya mempelai. Sedangkan Dewa Sri ini digandeng sama Betari Dewa Ratih, Betari Komoratih. Ya, jadi semuanya pengantin udah digandeng terus diiringi 40 bidadari. Jadi sudah dinikahkanlah di situ. Akhirnya si Sadewa benar-benar sudah menikah dengan Retno Dewa Sri ini. Ya, menikah. Nah, tahu-tahu di alun-alun ada rame-rame di alun-alun. Ini rame-rame apa? Prabu Sri Bathara Kresna memerintahkan Setyaki untuk melihat. Kamu lihat sana coba, apa itu yang terjadi? Ternyata di sana ada raja dari Ngerancang Gribek, ya, namanya Prabu Singomurti. Dia menantang Sadewa, ayo Sadewa keluar kalau berani kamu. Jangan kamu enak-enak jadi pengantin, keluar, tandingi aku. Aku adalah calon pengantin laki-laki, dia bilang gitu. Singomurti. Wah, akhirnya si Sadewa keluar. Di alun-alun terjadilah peperangan antara Sadewa dan Singomurti. Sedangkan para senopati yang dari Ngerancang Gribek ditandingi oleh Setyaki, Werkudara Arjuna, dan Udawa. Udah mundur semua. Prabu Singomurti juga mundur, kalah sama Sadewa. Nah, setelah begitu dia baru naik kereta lagi pulang ke Indraprasta. Begitu ya. Itu dongengnya Sadewa. Yang kayak apa sih sebetulnya Sadewa itu? Ini dia. Ini Sadewa, ya. Terus ini yang satu ini adalah Dewi Retno Dewa Sri ini, istrinya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, share, ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jaya Jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.